Teman-teman pada tahu dong ya tentang suatu peristiwa yang sangat-sangat menghebohkan kemarin. Apa hayo? Tebak dong. Yeps, bener banget nih teman-teman. BTS Meal. Korea pada kurun waktu terakhir ini telah berhasil menyebarkan produk budaya populernya ke dunia internasional. Berbagai produk budaya Korea, mulai dari drama, film, lagu, fashion, gaya hidup, hingga produk-produk industri mulai mewarnai kehidupan dunia. Meningkatnya popularitas budaya Korea ini banyak banget nih mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia, tidak terkecuali di negara kita, Indonesia. Nah, beberapa bulan yang lalu, Indonesia sangat dihebohkan dengan BTS Meal, peluncuran produk terbaru dari McD. BTS Meal baru ini memicu antusiasme tak terbendung dari masyarakat Indonesia. Karena menu kali ini sangat spesial sobat. Kenapa sih spesial? Karena merupakan kolaborasi dari McD dengan BTS, grup K-pop yang menjadi idola berjuta orang di dunia. Siapa sih yang gak tahu dengan BTS? Tentunya teman-teman pada tahu dong ya. Ayo, yang K-pop mana nih suaranya? Sini kita kumpul. Nah, teman saya yang ngelihat itu juga membeli BTS Meal. Dia pun rela antri berjam-jam hanya untuk makanan itu. Dia membeli bukan karena dia suka sobat, melainkan ia hanya mengikuti tren saja. Hal ini juga disebut dengan konformitas teman-teman. Lalu, apa yang dimaksud dengan konformitas itu? Nah teman-teman, konformitas itu adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka sesuai dengan norma yang ada. Konformitas sosial terjadi baik secara sadar maupun tidak oleh masyarakat di dalamnya. Ada yang dengan sadar memilih mengikuti orang lain karena dia memang punya tujuan yang sama. Tetapi ada juga nih yang ikut melakukan sebenarnya tidak punya tujuan, tapi ikut tergerak karena orang lain bergerak. Dalam kasus kerumunan di McDonald's, sangat mungkin sebagian besar orang yang ikut memesan BTS Meal itu sebenarnya tidak terlalu familiar dengan grup BTS itu sendiri. Namun, karena ada kerumunan yang mencolok, ditambah tren media yang memberitakan tentang produk tersebut, maka orang itu pun ikut-ikut membeli. Nah, begitu teman-teman. Nah, sebetulnya baik atau enggak sih konform itu? Yuk simak dulu video ini. Konformitas sosial sejatinya bisa berwujud positif, bisa pula kontraproduktif bagi kehidupan sosial. Pengaruh sosial bisa bersifat membangun bila terjadi dalam konteks yang membangun pula. Nah, pada permasalahan di atas, terdapat beberapa pengaruh positif, antara lain, para pekerja atau ojek online mendapatkan banyak orderan dan McDonald's mendapatkan keuntungan besar. Sedangkan akibatnya atau dampak negatifnya, beberapa ojek online sampai rebutan bahkan berkelahi dengan sesama agar mendapatkan pesanan. Tidak hanya itu gengs, dampak negatif lainnya yaitu dengan banyak orang yang berkerumun di satu tempat, maka akan memicu terjadinya penyebaran COVID-19. Seperti pada video berikut ini. Teman-teman tahu nggak sih kenapa seseorang memilih untuk melakukan konformitas? Jadi, ada beberapa alasan mengapa seseorang memilih untuk melakukan konformitas. Yang pertama, keinginan untuk disukai. Yang kedua, rasa takut akan penolakan. Yang ketiga, keinginan untuk merasa benar. Dan yang terakhir, konsekuensi kognitif. Nah, dampak dari konformitas itu sendiri ada sisi positif dan negatifnya nih guys. Pada sisi positifnya, yaitu individu yang akan berfungsi lebih baik ketika mereka tahu bagaimana berperilaku pada situasi tertentu. Serta ketika individu memiliki kesamaan sikap serta tata cara berperilaku, sehingga hal ini akan membawa hal positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, pada sisi negatifnya, yaitu konformitas dapat menghambat kreativitas berpikir kritis seseorang.
berperilaku menyimpang dan membuat seseorang kurang memiliki informasi tentang bagaimana berperilaku yang baik. Dalam hal ini, seseorang cenderung akan menyangkal kepercayaan pribadi mereka dan sepakat akan pemahaman yang tidak masuk akal, meskipun hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai pribadi mereka. Nah, kelompok 4 punya tips and triknya nih buat teman-teman semua. Mau tahu nggak? Mau banget dong pastinya. Nah, teman-teman, dari fenomena di atas kita punya tips and tricks nih agar teman-teman bisa meminimalisir dampak negatif dari konformitas. Yang pertama, dapat mengontrol diri. Yang kedua, asah pemikiran kritis. Dan yang ketiga, jangan takut berbeda. Thanks for watching and see you soon.